dosen, dan guru penguji ujian kinerja UGIN. Perkenalkan, nama saya Ristani, sarjana pendidikan Islam. Saya adalah guru di SMK Saraswati Salatiga, Jawa Tengah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, angkatan pertama di LPTK UIN Salatiga, dengan nomor induk mahasiswa 2703025059. Pada hari ini, Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek ujian kinerja atau UGIN di SMK Saraswati Salatiga. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 10 SMK Saraswati Salatiga. Berikut adalah video UGIN saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas bisa memimpin untuk berdoa. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Saya absen dahulu. Yang pertama, Abduh Zulfidar Aska. Hadir. Kabayu Anggara. Hadir. Ardian. Hadir. Jonathan. Hadir. Terus Mas Sabar hadir. Lanjut Tri Lestari hadiro. Wisa Asifa hadir. Sebelum pembelajaran kita mulai, tolong di sebelah kanan dan kirimu bisa dicek untuk kebersihanmu, agar apa? Pembelajaran pada hari ini kalian berjalan dengan baik. Masih adakah tersisa sampah-sampah? Tidak, bersih ya? Masih semangat untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Masih. Itu yang belakang kok kelihatannya kurang semangat. Sudah sarapan belum? Sudah? Sudah. Ya, tolong Mas, topinya bisa dilepas dulu. Ya, untuk pembelajaran pada hari ini, untuk lebih kita konsentrasi, terlebih kita untuk pembelajaran pada kali ini nanti saya kasih X bringing. Ya, kalau saya bilang tangan kanan, kalian tepuk 1, tangan kiri berarti kalian tepuk 2. Konsentrasi. Oke. Oke, bagus, semangat ya. Sudah siapkah untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Siap. Siap? Benar, siap? Siap. Oke. Ya, nasionalisme kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, anak-anakku semuanya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme,
Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Tanahku negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Semoga dengan kita membacakan, menyanyikan lagu Indonesia Raya itu akan menambah semangat belajar kalian pada hari ini. Sebelum pembelajaran saya mulai, sudah siapkah kalian untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Siap. Masih ingatkah dengan materi pada minggu kemarin? Tentang apakah kita pelajari di minggu kemarin? Mahabbah. Apa yang dimaksud dengan mahabbah? Salah satu bisa tunjuk jari. Mahabbah. Ayo Mas, adik-adik. Apa yang dimaksud dengan mahabbah? Mahabbah adalah cinta sebagai ibadah. Oh, cinta. Mahabbah itu artinya adalah cinta. Yang lain ada yang menyempurnakan yang dimaksud dengan mahabbah? Coba. Menaruh kasih sayang pada Allah. Oh ya, menaruh sebuah kasih sayang kepada Allah. Mahabbatullah ya. Oke, masih adakah yang lain? Ada yang lain? Cukup? Mahabbatullah ya. Saya akan menyimpulkan, menambah materi, mengulas materi yang kemarin tentang mahabbatullah. Mahabbatullah itu adalah kasih sayang kita terhadap Allah. Kasih sayang kita terhadap Allah berarti apa? Ya, kasih sayang kita terhadap Allah berarti apa? Kalau kita sayang kepada seseorang itu mestinya ya, saya sehariannya itu dengan cara sering memberi kabar, ya kan? Itu sebuah kasih sayang. Tapi kalau kasih sayang kita dengan Allah berarti apa? Berarti kita sering menjalankan kewajiban. Kewajiban kita dengan Allah satu hari itu kira-kira ada berapa kali? 5 kali. Coba saya tanya, siapa yang hari ini tidak sholat subuh? Mas Jonathan, Mas Mabel, kenapa kamu tidak sholat subuh, Nang? Kesiangan. Bangunmu jam berapa? Jam 6. Loh, biasanya kalau kamu bangun bisa menjalankan sholat subuh jam berapa bangunmu? Mas Jonathan, kalau bisa menjalankan sholat subuh berarti kamu sebelum atau kemarin-kemarin bangunmu jam berapa? Jam 4, jam 5. Meninggalkan kewajibanmu. Kewajibannya berupa apa? Sholat wajib. Mas Mabel, ada apa kamu tidak menjalankan sholat subuh?
Masih sama dengan alasan bangun kesiangan. Bangunmu jam berapa, Mas? 6.10. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu berapa menit? 30 menit. Diusahakan tolong, karena kita hablum minallah atau mahabbatullah, hubungan kita dengan Allah, diusahakan jangan ada yang bolong, jangan ada yang ditinggalkan, sehingga mahabbatullah, kasih sayang makhluknya kepada sang kholik, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun kewajibannya, entah kewajiban yang setiap hari, entah kewajiban yang sifatnya tahunan, ya. Yang tahunan apa kewajiban kita dengan Allah berupa tahunan? Puasa. Ada lagi selain puasa? Yang kita bayarkan di bulan Ramadan apakah itu? Zakat. Terus yang dilakukan di bulan Dzulhijjah apakah itu? Yang diwajibkan oleh umat Islam seumur hidup hanya sekali, apa? Haji. Haji itu hanya bagi yang mampu. Kalian tidak mampu tidak wajib, ya. Yang maksud dengan mampu berarti mempunyai kebutuhan untuk berangkat haji, untuk biaya dari kita berangkat sampai pulang, itu semuanya penuh dengan kesempurnaan, ya. Mungkin itu sedikit ulasan materi yang saya sampaikan minggu kemarin, sudah saya ulas di pertemuan kali ini. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang al-khuliyat al-khomsah, ya, 5 prinsip dasar Islam. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, kompetensi awal, kompetensi dasarnya. Yang pertama, guru berkomunikasi dan diskusi dengan guru mata pelajaran yang lain. Bisa sosiologi, bisa BK, bisa mapel PKN yang terkait materi al-kuliyatul al-khomsah. Hal ini akan semakin memperluas pemahaman guru atas materi bab ini. Yang kedua, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar, kritis, dan kreatif. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik, ya, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan implementasi al-kuliyat al-khomsyah, 5 prinsip dasar hukum Islam. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis, mengimplementasi al-kuliyat al-khomsah, 5 prinsip dasar hukum Islam. Yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan paparan tentang al-kuliyat al-khomsah, 5 prinsip dasar hukum Islam. 4. Peserta didik mampu menyatakan bahwa ketentuan al-kuliyat al-khomsah, 5 prinsip dasar hukum Islam adalah ajaran agama Islam. Yang terakhir, tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menumbuhkan kepedulian dan kepekaan sosial di masyarakat. Mungkin itu sedikit gambaran materi yang kita pelajari, ya. Al-khuliyatu al-khomsah apa? Siapa yang tahu al-khuliyatu al-khomsah? Ada yang tahu? Al-khuliyatu al-khomsah, Indi tahu nggak? Al-khuliyatu al-khomsah adalah 5 dasar apa? Ya, 5 dasar prinsip hukum Islam.
Ya, 5 dasar prinsip hukum Islam. Lebih jelasnya nanti akan saya tampilkan untuk video materi tentang Al-Kuliyatul Al-Khomsah, yaitu sebelum saya tampilkan video, kalian akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Lebih mudahnya kalian bisa berhitung 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Oke. Yang tadi kamu utarakan, kamu sebutkan 1, silahkan gabung di kelompok 1. Yang 2 di kelompok 2, 3 dan seterusnya. Silahkan kalian menggeser mejanya, digabungkan, nanti bisa digunakan untuk diskusi materi ini. Silahkan. Silahkan segera. Sudah semuanya? Silahkan duduk sesuai kelompok masing-masing. Saya bagikan lembar kerja peserta didik, sehingga dalam kalian melihat video, kalian juga bisa mengambil hikmah ataupun materi yang ada di dalam video sesuai tugas yang saya bagikan. Gitu ya. Ini Mas. Oke. Di halaman yang terakhir, ya, halaman terakhir itu ada nama kelompoknya, ya. Sebelum lembar jawab, ini silahkan dituliskan nama kelompokmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, silahkan dilihat. Semoga bisa selalu mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, video pembelajaran yang akan kita bahas adalah Al-Kuliyatul Al-Khomsah. Semangat belajar dan semoga sehat selalu ya. Tahukah kamu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merancang hukum Islam dengan penuh pertimbangan yang amat sempurna? Tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah terwujudnya kemaslahatan kehidupan manusia dan hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan atau al-maslahat. Dan apabila hal ini tidak ada, maka akan muncul kerusakan atau mafsadah. Berikut urutan Al-Kuliyatul Al-Khomsah. 1. Menjaga agama atau biksu al-din. 2. Menjaga jiwa atau biksu al-nafas. 3. Menjaga akal atau biksu al-akal. 4. Menjaga keturunan atau biksu al-nasab. 5. Menjaga harta atau biksu al-mal. Jadi, berdasarkan urutan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa menjaga agama itu lebih diutamakan daripada yang lainnya. Selanjutnya, menjaga jiwa lebih diutamakan daripada menjaga akal, dan seterusnya. Berikut penjelasan macam-macam Al-Kuliyatul Al-Khomsah. 1. Menjaga agama atau biksu al-din. Agama merupakan pokok dari segala alasan mengapa manusia hidup di dunia ini. Oleh karenanya, menjaga agama lebih diutamakan sebelum menjaga hal-hal lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Aku tidak menjadikan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Alasan mengapa agama harus dipelihara atau dijaga? Karena agama merupakan kumpulan akidah, ibadah, dan muamalah untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Sang Khalik dan hubungan antar sesama manusia dan semua perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Islam melindungi hak hidup manusia, bahkan terhadap janin dalam perut seorang ibu. Contoh bentuk menjaga jiwa atau biksu al-nafas yaitu merawat kesehatan badan dan roh
serta pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 19. Oleh karena itu, Islam melarang tertidur amal. Melalui kepemilikan harta, seseorang bisa bertahan hidup ataupun hidup layak dan dapat melakukan ibadah dengan tenang. Maka dari itu, Islam sangat memperhatikan masalah harta benda untuk menopang kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk bekerja mencari rezeki yang halal. Islam melarang semua bentuk kecurangan dalam memperoleh harta benda, seperti mencuri, menipu, riba, korupsi, memonopoli produk tertentu, ataupun tindakan tercela lainnya. Demikian tadi video pembelajaran tentang Al-Kuliatu Al-Qamsah. Semoga kalian dapat memahaminya ya, dan dapat menambah keimanan. Tentunya masih banyak kekurangan dalam video ini. Oke, itu adalah video yang sudah saya tampilkan. Silahkan kalian bisa mengerjakan LKPD yang sudah saya bagikan. Silahkan dikerjakan. Setiap kelompok nanti ada perwakilan untuk menampilkan hasil diskusi kelompok tadi. Nanti bisa maju ke depan dan bisa menyampaikan hasil diskusi yang dapat kamu ambil hikmahnya dari pelajaran atau materi video tersebut. Di LKPD silahkan dibuka untuk lembar kerjanya, bisa dikerjakan. Silahkan tuliskan nama kelompokmu. Semua wajib diterakan di halaman yang sudah ataupun kertas yang sudah saya bagikan. Bisa langsung dikerjakan. Soal yang ada di halaman kedua dari belakang itu, yang ada di paling bawah. Saya kasih waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Bila ada kesulitan silahkan bertanya. Masih tersisakan 3-2 menit ya, tersisa waktu masih 3 menit. Silahkan segera selesaikan. Coba tolong bisa di kelompok 1. Al-Kuliat artinya keumuman, keseluruhan atau kesempurnaan, sedangkan kasam artinya 5 jika kedua kata tersebut digabungkan akan menjadi sebuah istilah yang artinya 5 prinsip umum. Ya, silahkan. Kami dari Bapak ingin berdasarkan hasil kesimpulan kelompok kami. Jelaskan pengertian Al-Kuliat Al-Khamsah. Al-Kuliat Al-Khamsah adalah 5 besar dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kerusakan. 5 prinsip dasar menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oke, ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau tidak, silakan bisa mundur. Mungkin itu hasil diskusi yang sudah disampaikan oleh teman-temanmu, sehingga Pak Riz bisa menyimpulkan hasil diskusi kalian. Yang pertama, kesimpulan, umat Islam wajib untuk menjaga 5 prinsip dasar Islam, yaitu menjaga agama, 2 menjaga jiwa,
3 menjaga akal, 4 menjaga keturunan, dan yang terakhir menjaga harta. Dengan menjaga kelima hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari, maka seorang muslim akan menjadi sosok yang lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Jadi dalam kesimpulan ini kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin itu sedikit kesimpulan yang saya sampaikan. Adakah yang mau bertanya? Tidak. Cukup? Cukup. Mungkin kalian sekarang bisa kembali ke meja masing-masing. Tugas asesmen akhir pembelajaran saya bagikan di grup kelas. Silahkan bisa dikerjakan. Saya kasih waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Sehingga kalian bisa mengerjakan soal itu dengan baik agar nilai kalian nanti bisa maksimal. Sudah? Silahkan yang lain segera diselesaikan. Berarti Pak Riz dalam menyampaikan dari hasil asesmen, alhamdulillah kita sudah terlampaui. Karena kan apa? Ada sebagian yang masih di bawah KKM. Nanti kalian atas nama Raka ya? Atas nama siapa tadi yang masih 40? Raka Ijlal nanti bisa ketemu dengan Pak Riz. Saya tambah untuk materinya. Gitu ya Mas Raka? Itu cukup ya pembelajaran pada kali ini. Untuk refleksi pada kali ini Pak Riz mau tanya, bagaimana pembelajaran pada kali ini? Saya ulang lagi, bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Seru. Semangat? Sudah berapa persen yang kalian dapat dari materi kali ini? Ya, 80%? Alhamdulillah. Melihat dari respon nilai yang kamu kerjakan. Karena apa? Yang di bawah KKM itu hanya 2-3 siswa dari 22 siswa. Berarti alhamdulillah dari apa yang saya sampaikan itu sudah terlampaui. Nanti nilai yang masih di bawah 50 nanti kalian bisa temui Pak Riz untuk penambahan materi. Ya, gitu ya. Ya. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Mari kita tutup pertemuan di pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.